Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Muatan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5 sekolah dasar. Masih ingat dengan perubahan wujud benda? Baik, berikut kita akan membahas yang pertama adalah tentang peristiwa menyublim. Nah, kita saksikan berikut adalah peristiwa menyublim yang umum terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kapur barus. Kapur barus merupakan zat padat berupa lilin putih dan agak transparan yang terbuat dari naftalena dan paradikolobenzena. Zat yang terkandung di dalam kapur barus dapat berubah wujud menjadi gas jika diletakkan pada tekanan dan temperatur ruang. Hal itulah yang menyebabkan kapur barus akan mengecil ukurannya atau berkurang masanya ketika diletakkan di ruang terbuka. Wujudnya akan langsung berubah dari padat menjadi gas tanpa menjadi cairan terlebih dahulu. Wah, menarik sekali bukan? Nah, yang kedua adalah dry ice atau es kering. Dry ice atau es kering merupakan gas karbon dioksida atau CO2 yang sudah dibekukan menjadi padatan es. Jadi, es kering tidaklah sama dengan es pada umumnya karena bukan terbuat dari air. Gas karbon dioksida atau CO2 sangat berguna sebagai pendingin makanan dan yang harus menempuh perjalanan jauh seperti ini akan lebih dingin, lebih padat dan tidak mencair. Nah, fakta menariknya lagi adalah es kering ini cukup mudah dibuat karena temperatur suhunya cukup rendah, yaitu sekitar minus 78,5 derajat Celcius. Es kering ini tidak akan mencair tetapi menguap ketika berada di suhu ruangan atau terkena udara. Es kering akan melepaskan gas karbon dioksida atau CO2 ke udara dan memberikan efek berkabut. Karena efek yang diciptakannya inilah yang membuat es kering sering digunakan untuk membuat kabut buatan dalam sebuah pertunjukan atau drama film. Es kering sejatinya tidak berbahaya, hanya saja jika berada di dalam jumlah yang banyak, maka akan dapat menyebabkan afiksi atau gangguan pengangkutan oksigen atau O2 ke jaringan tubuh. Akibatnya kekurangan oksigen. Nah, contoh yang ketiga adalah es batu. Meskipun pada dasarnya perubahan wujud es adalah dari padat ke cair, tetapi jika kalian memperhatikannya lebih jeli lagi, maka ketika kita mengeluarkan es dari kulkas, kemudian mendiamkannya beberapa saat di suhu ruangan, maka kita akan melihat adanya uap air berupa asap putih yang keluar dari es tersebut, dan peristiwa ini dikategorikan sebagai menyublim. Nah, selanjutnya kita akan mendalami materi tentang perubahan wujud benda mengkristal. Nah, pada sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perubahan wujud dengan cara menyublim. Nah, selain menyublim, benda juga dapat berubah wujud dengan cara mengkristal atau mendeposisi. Nah, wujud benda berubah dari gas menjadi padat. Nah, pada umumnya mengkristal adalah perubahan wujud benda dari fase gas menjadi padat. Ketika suatu zat mengkristal, zat tersebut melepaskan kalor atau mengalami pendinginan. Nah, contoh proses mengkristal adalah terbentuknya salju dari uap air yang melepas energi kalor. Nah, umumnya proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Nah, contoh peristiwa mengkristal yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah terbentuknya
es kristal atau kristal es dari uap air yang sangat dingin yang disebut dengan salju. Nah, kali ini kita akan mendalami materi tentang perubahan wujud benda mengembun. Nah, sudah siap bukan untuk melanjutkan pelajaran? Dan ini adalah akhir dari pelajaran untuk subtema ini. Nah, mengembun adalah serangkaian proses benda yang berwujud gas berubah menjadi zat cair. Nah, peristiwa mengembun adalah kebalikan dari menguap. Begitu pula dengan suhu yang mempengaruhinya. Pengembunan akan berlangsung pada arti suhu dingin atau temperatur rendah. Pelepasan kalor pada gas akan mengubah wujudnya menjadi fase cair. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh mengembun salah satunya adalah embun pada pagi hari. Embun adalah titik-titik air yang muncul akibat penurunan suhu pada lingkungan. Biasanya, suhu lingkungan akan turun ketika pagi hari. Walaupun pada daerah dataran tinggi, sore hari pun suhu juga mulai menurun drastis. Titik-titik air menempel pada daun-daun atau pepohonan merupakan hasil dari proses mengembun pada udara. Udara yang awalnya berbentuk gas akan berubah ke fase cair jika suhu yang ada terlalu dingin. Oleh karena itulah, setiap bangun tidur, melihat di bagian luar akan mudah menemukan fenomena alam ini. Yang kedua adalah dinding luar gelas basah karena berisi air es. Gelas dari bahan apapun, jika di dalamnya berisi air yang dingin atau bahkan es, akan menimbulkan munculnya titik-titik di bagian luar gelas. Bahkan tak jarang dalam dinding luar gelas tersebut terlihat basah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa pengembunan. Es yang ada di dalam gelas adalah fase terendah yang akan mengeluarkan gas-gas di sekitar tempat minum tersebut dan membentuk air yang berada pada dinding gelas. Dan yang ketiga adalah kaca di dalam mobil ketika dingin atau hujan. Jika berada di dalam mobil ketika kondisi dingin atau hujan, kaca bagian dalam akan mengembun dan menghasilkan bagian yang basah pada permukaannya. Proses mengembun pada kaca bagian dalam ini disebabkan suhu yang rendah di lingkungan mobil, sehingga titik-titik air terbentuk dan akan menyebabkan kaca bagian dalam terlihat buram serta basah. Demikianlah materi IPA hari ini. Semoga mendapatkan keberkahannya dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.